Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita, NIM 2019 1221012 dari kelas manajemen sore. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester teori pengambilan keputusan. Baik, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait produk dan sebutkan produk apa yang harus dikembangkan lalu disimulasi dengan analisis description method. Jawaban nomor pertama yaitu akurasi dan kecepatan. Akurasi adalah nilai kedekatan antara yang diprediksikan dengan yang sebenarnya. Kecepatan dalam bisnis adalah seberapa mampu gerak dalam menyelesaikan kegiatan bisnis. Contoh akurasi dan kecepatan. Contohnya dalam bidang produksi, pasti terdapat target produksi beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut dibutuhkan akurasi dan kecepatan yang berkaitan. Pertanyaan nomor 2 yaitu berikan contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya pengambilan keputusan menggunakan teknologi EA dapat mengurangi bias dalam teknologi periklanan. Perubahan signifikan sedang terjadi di industri periklanan. Salah satu contoh adalah Netflix. Netflix mengumumkan akan memasuki bisnis periklanan. Anggota parlemen memperkenalkan tagihan partisipan untuk membatasi iklan digital. Google dan Facebook. Meluncurnya perubahan untuk membantu periklanan mencapai ketetapan yang lebih dalam penargetan mereka. Bias adalah masalah umum bagi industri periklanan dan teknologi terprogram yang diadopsi perusahaan untuk kampanye pemasaran yang sangat mahal mungkin tidak memperbaiki keadaan. Pemasaran membangun kembali infrastruktur teknologi mereka untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan EA. Netflix sudah sangat tergantung pada teknologi ini untuk mempersonalisasikan konten dan lain menggunakan untuk menjual konsumen secara langsung. Perkembangan ini mengharuskan menciptakan landasan kepercayaan dengan konsumen dan mengimbangi industri. Hal itu harus dilakukan secara berskala. Itu sebabnya sebagai industri kita harus memanfaatkan EA dan teknologi lain yang kita miliki untuk membantu dengan konsumen dan mengimbangi industri. Hal itu harus dilakukan secara berskala. Itu sebabnya sebagai sebuah industri kita harus memanfaatkan EA dan teknologi yang kita miliki untuk mengurangi bias. Baik, untuk jawaban 3A yaitu alternatif produk hasil pengembangan. Contohnya, jika kalian tahu rasa bakso aci yang monoton dan terlihat membosankan, bisa kita ganti dengan inovasi menjadi bakso aci yang berbagai varian rasa, yaitu alternatif produknya. Yang pertama yaitu bakso aci sosis, aci dengan isian sosis yang direbus. Yang kedua yaitu bakso aci keju, aci dengan isian keju yang direbus. Yang ketiga yaitu bakso aci tulang rangu, aci dengan isian tulang rangu yang direbus. Dan yang keempat yaitu bakso aci mercon, aci dengan isian cabai yang direbus. Dan yang terakhir yaitu bakso aci abon, aci dengan isian abon yang direbus.
5 kriteria yang digunakan yaitu yang pertama potensi pasar. Tingkat potensi pasar cukup memiliki peluang karena pelaku usaha menciptakan inovasi baru. Yang kedua yaitu keunggulan produk. Produknya cukup unggul karena menciptakan beberapa inovasi rasa yang baru. Yang ketiga yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan produk diberikan sesuai dengan kualitas produk. Dan yang keempat yaitu kelayakan produksi. Dari segi riset pasar, promosi, penjualan, dan evaluasi sudah cukup layak untuk bisnis kuliner. Yang terakhir yaitu dampak lingkungan, yaitu sektor pertanian dan konsumsi diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama terhadap lingkungan. Decision matrix adalah alat yang digunakan untuk membandingkan alternatif pengembangan produk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setiap kriteria akan dinilai seperti 1 hingga 10. 1 sama dengan buruk, 5 sama dengan sangat baik. Setelah itu masing-masing nilai dikalikan dengan bobot kriteria yang sesuai dengan dijumlahkan untuk setiap alternatif. Dan yang terakhir yaitu pembobotan kriteria dengan analisis matrix decision mix. Kriterianya yaitu ada 5. Yang pertama, potensi pasar. Yang kedua, keunggulan produk. Yang ketiga, biaya pengembangan. Yang keempat, kelayakan produk. Dan yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Untuk kriteria produknya adalah yang pertama bakso aci sosis, bakso aci keju, bakso aci tulang rangu, bakso aci mercon, dan yang terakhir bakso aci abon. Dengan bobot potensi pasar 30%, keunggulan produk 25%, biaya pengembangan 20%, kelayakan produk 15%, dan yang terakhir dampak lingkungan 10%. Untuk pembobotan kriteria hasil akhir dan penentuan, perhitungannya yaitu untuk jumlah skor dikali jumlah bobot dengan hasil yaitu bakso aci sosis dengan skor 2,97, bakso aci keju dengan skor 3,7, bakso aci tulang rangu dengan skor 3,3, bakso aci mercon dengan skor 2,85, dan yang terakhir yaitu bakso aci mercon dengan skor 3,4. Berdasarkan perhitungan di atas, bakso aci keju merupakan pilihan terbaik dalam pengembangan produk. Sekian pemaparan hasil jawaban